Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi bersama Smart Giandra. Pada video kali ini saya mau berbagi ide jualan lagi nih teman-teman. Yang pastinya ide jualan satu ini menang banyak banget loh teman-teman, yaitu takoyaki ala rumahan. Ini tanpa gurita ya teman-teman, tapi dijamin rasanya endolita banget. Yuk disimak terus videonya. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahan membuat takoyaki. Di sini yang pertama ada 6 sendok makan tepung terigu. Di sini sebenarnya takarannya 100 gram karena saya pakai sendok yang seperti ini ukuran 15 gram, jadi saya pakai 6 sampai 7 sendok makan. Tapi kalau teman-teman punya timbangan, bisa kok pakai timbangan aja, takarannya 100 gram. Nah, di sini ada 1 sendok teh garam dan juga setengah sendok teh gula pasir. Lalu ada 30 gram tepung maizena atau setara dengan 2 sendok makan. Nah, supaya takoyakinya empuk dan mengembang, kita pakai sepertiga sendok teh baking powder saja ya teman-teman. Untuk isiannya, di sini saya pakai ayam yang udah dicincang. Di sini saya masak sebentar ayamnya, kemudian sosis yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Untuk isiannya bebas, bisa pakai keju, bakso, dan juga yang lainnya. Boleh pakai gurita juga. Nah, adonan tepungnya saya tambahkan daun bawang supaya lebih harum ya teman-teman. Ini boleh di skip kalau tidak ada. Nah, lanjut kita bikin kuah dashinya. Nah, untuk kuah dashinya di sini ada 250 ml air. Airnya suhu ruang aja. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Saya pakai totole ya teman-teman. Kemudian 2 sendok teh saori saus tiram. Oke, langsung aja kita membuat. Pertama siapkan wadah, kemudian ini kita tuangkan tepung terigunya. Setelah itu kita masukkan juga 2 sendok makan tepung maizenanya. Kemudian sepertiga sendok teh baking powder. Nah, ini segini aja ya teman-teman, sudah cukup. Fungsi dari baking powder ini adalah supaya nanti takoyakinya itu empuk, lembut, dan mengembang. Lalu ini bisa kita masukkan gula dan garamnya. Ini takarannya sebenarnya disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Kalau misalkan menurut teman-teman kurang asin, bisa ditambahkan lagi garamnya. Lalu ini kita sertakan juga daun bawangnya. Untuk daun bawangnya ini diiris tipis-tipis aja, bahkan tipis banget. Next, kita bikin kuah dashinya. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur totole. Namun bila di rumah tidak ada totole, kalian bisa pakai masako atau reiko. Seadanya aja di rumah ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan 2 sendok teh saori saus tiram. Ini kita pakai 2 sendok teh aja udah cukup ya teman-teman, karena saus tiram itu kan terbuat dari ekstrak tiram yang rasanya itu pasti gurih dan juga asin ya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman cicipin dulu adonannya, kadang itu terlalu asin, jadi bisa tambahkan dengan air dan juga tepung terigu. Oke, ini dia kuah dashinya, tinggal ini kita tuangkan saja ke dalam adonan tepung yang tadi. Ini dia adonan tepungnya, tapi sebelumnya saya tambahkan dengan 1 butir telur yang dikocok lepas. Oh ya teman-teman, maaf tadi di bahan-bahannya itu kurang 1 butir telur, jadi ini ada 1 butir telurnya. Untuk harganya itu sudah saya cantumkan di deskripsi box. Ini bisa dikira-kira ya untungnya berapa jualan takoyaki ini. Nah, ini telurnya kita kocok lepas dulu seperti ini, kemudian barulah kita tuangkan ke adonan tepungnya. Seperti ini saja, mudah kan teman-teman. Lalu kita bisa siapkan untuk pengaduknya. Saya pakai whisk. Kemudian ini kita tuangkan kuah dashinya sedikit demi sedikit. Ini saya campurkan sedikit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini bisa kita tuangkan lagi kuah dashinya. Jadi nanti takoyakinya itu
teksturnya lebih encer ya teman-teman, nggak kental. Nah, lalu kita tambahkan lagi. Seperti ini teksturnya, encer sekali kan. Nah, ini juga daun bawangnya sebenarnya selera. Kalau misalkan teman-teman gak suka daun bawangnya dicampurkan dengan adonan, teman-teman bisa pisah, jadi buat isian aja juga bisa. Namun saya lebih suka dicampur ke adonan karena ini hasilnya lebih wangi. Ini saya pindahkan ke botol kecap supaya lebih mudah dalam menuangkan adonannya nanti. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tidak menambahkan daun bawangnya, ini bisa ditutup pakai tutup botol kecapnya ya. Namun karena saya ada daun bawangnya, jadi tidak saya tutup. Kemudian kita panaskan dulu penggorengan alat khusus untuk mencetak takoyaki ini. Teman-teman bisa dapatkan ini di Shopee atau di Tokopedia juga banyak ya. Nah, ini sebelumnya saya tuangkan dulu sedikit minyak ke masing-masing lubangnya, tapi ini diutamakan di lubang di tengah karena itu bertemu langsung dengan apinya. Nah, ini kita tuangkan seperti ini saja takoyakinya, jangan sampai penuh banget, tapi nyaris penuh aja. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai daun bawang, ini lebih mudah sebenarnya kalau ditutup ya. Kemudian langsung aja kita tambahkan dengan isiannya, yaitu sosis dan juga ayam. Jangan sampai nunggu matang ya ngisinya teman-teman. Lalu ini kita sedikit gulirkan seperti ini supaya isinya itu tumpah seperti ini. Kemudian kalau misalkan dirasa kurang membulat, ini bisa ditambahkan lagi adonannya seperti ini ya. Ini saya tambahkan lagi sedikit adonannya supaya nanti bulat sempurna. Nah, untuk membentuk bulat-bulat takoyakinya, kalian bisa gunakan 2 tusuk sate seperti yang saya gunakan ini. Nah, ini kita bentuk bulat-bulat. Nah, kalau misalkan yang di tengah ini dirasa sudah membulat dan sudah kokoh, ini bisa kita pindahkan ke pinggiran, tapi jangan lupa kita beri minyak terlebih dahulu supaya tidak gosong. Lalu ini kita pindahkan ke pinggiran-pinggiran seperti ini, dipindahkan. Lanjut, yang di tengah ini jangan lupa diberi minyak lagi, kemudian kita tuangkan lagi adonannya. Jadi caranya membuat adonannya itu dari tengah dulu ya teman-teman, di tengah, kemudian dipindahkan ke pinggir untuk lebih mematangkannya. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan? Buat teman-teman yang suka dengan kontennya, bisa di like, komen, dan share videonya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean dari Smart Kiandra. Nah, oke, ini sudah penuh, lubangnya sudah penuh dengan takoyaki. Jadi ini tuh menang banyak banget ya kalau jual ini, karena hanya modal tepung aja. Isiannya pun ini saya hanya pakai 1 sosis saja loh teman-teman. Ini bisa kalian jual dengan harga 1.000 aja udah laris manis banget, karena di sini pun harga jualnya juga sekitar segitu, Rp1.000. Nah, ini sudah matang takoyakinya, jadi sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia takoyakinya udah jadi. Untuk rincian harganya udah saya cantumkan di deskripsi box. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha, ini bisa banget dijadikan ide usaha ya teman-teman, karena ini modalnya cuma kurang lebih Rp7.000. Ini jadi 25 takoyaki. Kalau per buahnya itu kalian bisa jual dengan harga Rp1.000, berarti kalian mendapatkan Rp25.000 dengan modal Rp7.000. Ini rasanya enak, dalamnya itu berongga, lembut. Asinnya juga pas ya, gurih. Terus ini kayak ada rasa saus tiramnya gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, yuk silahkan dicoba di rumah buat yang mau jualan ataupun buat camilan. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga dan bunyikan tombol loncengnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you.